kehendak siapa? Allah. Kan tidak jarang orang mau berangkat mati. Ada yang kemarin umrah misalnya berangkat ke Hajar Aswad mati. Ada yang pulang mati. Itu ada. Sehingga semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi menutup sabdanya dengan mengatakan kepada kita, barang siapa yang Allah berikan rizki selalu berzikir seperti itu dengan kalimat tauhid yang benar dan memahami kandungan maknanya, tidak akan disentuh oleh api neraka. Allahu Akbar. Artinya apa? Nek kita mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, kalau dipahami dengan baik, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, dan seterusnya. Yang ke-10 di antara faedah zikir, dengan kita banyak berzikir, kita akan selamat dari penyakit kemunafikan. Dari penyakit kemunafikan. Arti munafik itu secara bahasa seseorang menyembunyikan sesuatu. Seseorang menyembunyikan sesuatu. Orang dikatakan munafik maka dengan dua indikasi: menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Yang kedua, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Munafik. Makanya kayak pernah ke Saudi itu, orang Arab kalau menamakan terowongan apa? Nafak. Namanya nafak. Artinya lubang curut. Itu nafak. Munafik disamakan kayak tikus. Kenapa? Dikejar satu lari ke sini, lubangnya banyak. Nah, orang yang banyak berzikir itu akan selamat dari penyakit apa? Kemunafikan. Yang mana Allah di ayat 142 An-Nisa, Allah menegaskan kepada kita di ayat 142 An-Nisa, menutup firman dengan mengatakan tentang orang-orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak pernah berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Ciri orang munafik itu tidak pernah berzikir. Kalaupun zikir kepaksa, ya wes aku zikir, gak ikhlas. Nunggu diingatkan baru ngomongnya ngegas. Itu ciri orang munafik. Sehingga berkata Ka'ab bin Malik, dia mengatakan, man aksara dzikrallahi bari'a minan nifaqi. Barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, dia akan selamat dari penyakit kemunafikan. Loh, kenapa Allah telah mensifati orang-orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Sehingga dengan demikian yang pernah menghafal surat Al-Munafiqun, sudah hafal ya? Al-Munafiqun juz berapa itu? Juz Al-Quran pokoknya ya. Juz 28 ya. Al-Munafiqun setelah surat Al-Jumu'ah atau sebelum Jumu'ah. Juz pokoknya di Al-Quran ada ya. Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah memanggil, Allah menyapa, Allah menegur orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, la tulhikum, ojo nganti melalaikan kalian, membuat lupa kalian siapa? Amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Punya anak boleh, punya harta boleh, tapi jangan sampai lupa untuk mengingat Allah, lupa sholat, lupa baca Al-Quran dan lain sebagainya. Sering saya ulang-ulang sebelum ini, orang yang fakir lebih dekat kepada Allah mudah, tapi orang yang kaya raya jarang bisa lembut kepada Allah hatinya. Susah masalahnya. Sehingga Allah tidak menegur kita. Allah tahu, karena ini yang berfirman Allah, yang mengingatkan Allah. Banyaknya anak dan harta terkadang menyulitkan kita untuk mengingat kepada Allah. Mbak, wis sholat, anakku 10 iki mangan, iki BAB, iki BAK, iki arep nyusu, iki arep jajan, iki ane bapake
ya bengak-bengok pisahan, angel toh. Sehingga Allah mengingatkan kita, la tulhikum, jangan sampai melalaikan kalian anak-anak kalian dan harta kalian. Bah, ayo sholat. Sorry mas, ngantri, pelanggan banyak. Ini hari ini pesanan numpuk. Dulu sekitar mungkin lebih 15 tahun yang lalu, saya ketemu dengan seorang jamaah masjid. Ustaz, ditelepon saya, ini pas mau Jumatan. Bolehkah saya menunda sholat Jumat karena ada pelanggan mau beli dengan jumlah pembelian 50 juta cash di tangan? Saya katakan, ente punya iman? Iya Ustaz. Yakin sama Allah? Iya Ustaz. Tinggalkan itu orang. Lu kenapa Ustaz? Allah bilang sama kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Allah yang bilang, saudaraku, wahai orang beriman, nek sepuluhmu panggilan Jumat, segera fas'au, berangkat ke masjid, tinggalkan jual beli. Rugi 40 juta. Anda sekarang bisa saja menerima itu uang, tidak Jumatan, sehat. Minggu depan sakit, entek 1 miliar. Gelem? Enggak usah. Terus gimana? Siap. Tak tinggal. Ditinggal. Dan Allah ganti duit kita, sehat lagi dia. Terus rezeki berlimpah. Katanya berat, maju enggak. Ini kan langka Ustaz. Itulah syaitan. Itulah syaitan. Harus siap kita dengan segala konsekuensi. Kalau sudah bicara masalah Allah dengan Allah, maka tinggalkan urusan duniawi. Tinggalkan. Sehingga apa kata Allah? Jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu tidak ingat sama Allah. Dan Allah menutup ayat ini di Al-Munafiqun ayat 9 dengan firman-Nya, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Nek jeneng sing nekat enggak mau mengindahkan teguran Allah ini, maka mereka lah orang yang akan merugi di dunia wal akhirah. Waktunya habis belum? Keberapa sekarang? Keberapa sekarang? Setengah 10. Masih ada waktu ya. Boleh lanjut? Masih kok duduknya ya. Baik. Tadi yang keberapa? 10. Baik. Makanya Ali bin Abi Thalib berbicara, mereka tuh orang-orang munafik adalah orang yang jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita malah kena penyakit kemunafikan juga. Jangan menitip untuk berzikir. Enggak perlu modal. Enggak perlu bayar. Ya, enggak perlu ngantri. Ibu-ibu sekarang kalau mau kerauto ngantri enggak? Kemarin kawan saya itu 2 kali bimbing, itu dapat setengah malam jam 1 malam. Semakin saya miris, mau kerauto daftar dulu dan berbayar. Bayar itu ribuan orang ngantri, dan cuma mau doa saja di situ, ya, mau doa saja. Bahkan isu terakhir, kalau pepet belum bisa bayar, harus bayar per kepala 250 real, 1 juta. Kalaupun Allah nggak hadirkan Anda ke Raudhah, masuk Masjid Nabawi sudah cukup. Sudah cukup. Sedih kita itu. Mau bertiket bayar dulu ke Raudhah, subhanallah. Itu sebuah kondisi yang kita miris pada akhirnya. Miris. Ngantri kayak orang nanti BLT. Gandengan. Kayak syukur-syukuran tuh kan. Divideokan sama teman saya, ya Allah. Memang betul harus diantrikan dan gak krodi, gak tabrakan. Tapi kita akan berbela sebuah uang. Subhanallah. Kita zikir ini gak perlu bayar, gak perlu daftar, gak perlu isi daftar online. Tapi pahalanya banyak. Lihat itu. Lalu yang ke-11, di antara faedah zikir adalah annahu syifa'un lil qalbi wa dawa'un li amradihi. Orang yang sering berzikir itu, zikir bisa menjadi obat penawar untuk hati yang berpenyakit dan juga obat untuk sekian banyak penyakit. Ibu-ibu jangan meremehkan zikir, bahkan Al-Quran sebagai ruqyah. Jangan meremehkan. Hanya saja
Kekuatan doa dan zikir kita tergantung kepada apa? Hati, keikhlasan dan tawakalnya kita. Kok ada Ustaz yang dibaca sama, ayat kursi sama, Al-Fatihah juga sama, Qul juga sama, kok beda rasanya? Karena beda keikhlasannya, beda keimanannya, beda ilmunya, dan beda ketawakalannya. Lihat itu. Imam Syafi'i pernah bercerita, saya pernah ke Mekah dan sakit parah. Kok bahasa kita wis cantik, ambruk, ya, ngelipruk dan merangkak, gak bisa apa-apa, gak bisa ke dokter waktu itu. Apa yang dilakukan? Dia ingat ruqyah, zikir dan doa, baca Al-Fatihah. Dia sholat dulu 2 rakaat, berserah diri kepada Allah. Usahakan pas kita berdoa meruqyah itu lebih aman, ruqyah mandiri sendiri kita. Tapi hadirkan hati kita, hadirkan jiwa kita, siapkan iman kita, keikhlasan kita, dan tawakalnya kita. Dia baca Al-Fatihah sekali, 2 kali, terus doa. Kan Nabi bilang sama kita, jika di antara kalian merasakan sakit di anggota tubuhnya, letakkanlah tangannya di tempat yang sakit, bukan di dompet ya. Lalu baca apa? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Enteng enggak? Enteng, tapi menghayatinya, memaknainya, dan ikhlas ketika mengucapkannya. Jangan bilang Bismillah, ternyata mau sembuh ya? Gak boleh. Lalu baca A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Hadirkan doa kita di situ. Walaupun kadang di antara kita agak langsung betul setelah jarak setengah jam sembuh. Kalau ikhlas, kalau yakin, kalau tawakal dan percaya sama Allah. Imam Syafi'i buktikan sendiri. Mutarrib bin Syakhir pernah berkata, saya pernah menghampiri orang yang sedang sakit. Ketika yang sakit tahu yang datang seorang alim, seorang kiai, seorang ustaz, apa kata dia? Wahai imam, doakan saya. Apa kata Mutarrib? Walik mas. Terbalik. Loh, kenapa? Justru Anda yang paling berhak berdoa kepada Allah. Karena Allah mengatakan amman yujibul mudtarra idza da'a. Siapakah yang mampu mengabulkan doa dari seorang hamba ketika dia tertimpa musibah. Itu artinya doa orang yang sakit itu makbul enggak? Jadi berdoa Anda ketika sakit. Ketika sakit. Jadi kata Mutarrib bin Syakhir mengatakan, kebalik mas omonganmu. Saya akan mendoakan kamu, tapi justru lebih makbul kalau engkau yang berdoa tatkala kena musibah, tatkala sakit. Saya kasih terngiang, saya punya murid dulu ke Medina tahun 2002 kalau 2003, kena kanker otak, meninggal dia di Solo meninggalnya. Murid terbaik saya juga, hafal Quran, hafalannya kuat, kanker otak dia meninggal. Itu dia bilang begini, Ustaz, saya mau murojaah lagi, benar nggak? Katanya orang sakit doanya makbul. Iya. Dia tiap kali doa, dalam kondisi nggak sadar dia doa terus, doa. Menjelang matinya dia minta sama Allah, sembuhkanlah aku ingin kembali belajar di kota Madinah. Allah nggak mengabulkan dia. Dia meninggal dunia tinggal tulang dan kulit saja, kanker otak. Dan dia yakin kalau orang yang sakit itu doanya mustajab. Dia minta apa? Ya Allah, nggak apa aku mati dengan sakitku, asal Engkau izinkan aku jadi penghuni surgamu. Sehingga justru yang berhak untuk berdoa kita yang kena musibah. Dan zikir itu obat untuk hati kita, obat untuk penyakit kita. Makanya Imam Makhul mengatakan dzikrullahi syifa wa dzikrun nasi da. Sering berzikir, menyebut nama Allah, membaca Al-Quran itu obat. Lek sering kelingan kancane itu garake loro. Zikir itu sehat, obat. Dan kalau ingat temannya apalagi lawan debatnya, insya Allah stroke. Jadi gak usah mikir orang lain, nggak usah. Ibu-ibu, kita nggak bisa berharap semua orang cinta sama kita.
Kita nggak bisa berharap orang jangan benci sama kita. Bocok musuh aku, nggak bisa. Tengah-tengah kita, di tengah-tengah. Kita harus yakin di antara makna zuhud itu engkau meyakini nggak semua orang cinta kepadamu dan nggak semua orang benci kepadamu. Sehingga kalau Anda berharap bebas dari cemoohan orang, mimpi. Kalau Anda berharap semua orang cinta sama Anda, mimpi. Anda hidup di fitnah, mati juga di fitnah. Wis. Makanya kata makhluk apa? Zikrullah syifa. Wis eling sama Allah, zikir, sholat, baca Quran. Nggak usah mikir apa kata orang. Tapi kalau ingat sama orang, insya Allah sakit. Pengen cepat mati, mikir orang aja. Gitu. Terus aku mati cepat. Malah matinya malah kejang-kejang. Kenapa? Sesat masalahnya. Mahnya kabur. Kan sekap di antara penyakit yang membunuh itu mah. Iya enggak? Iya. Ker itu jadi ker. Genta asam lambung yang tinggi menyerang jantung, dead. Parah loh itu. Bahaya, apalagi orang yang overthinking. Ya. Ada di contoh ya, saya bukan pembanggaan, ada seorang pelawak itu punya penyakit overthinking. Tiap minggu opnam. Kena GERD dia. Sekarang yang membunuh bukan coba kanker ya, bukan tumor, bukan HIV, tapi sepele emak. Kakian sambat mikirin uang dek akhirnya. Makanya kata pemakhul, berzikir kepada Allah itu menjadi obat untuk hati kita. Kelingan mau lihat, bikin sakit. Udah lupakan orang lain. Kalau udah bersuami, pikiri teman satu bantal aja udah. Gak usah mikir yang lainnya. Kayak pengantin baru. Dunia milik kita berdua sing liyane ngontrak bed. Itu kita dikuatkan dengan zikir, dengan sholat dan sebagainya. Kemudian suatu hari Imam Al-Basri sempat ditanya, wahai Imam, hatiku kayaknya mengeras. Apa obatnya? Kata Al-Basri, adibhu bidzikri. Lebur kerasnya hatimu dengan berzikir. Lalu yang kedua, Ustaz, bagaimana saya tahu dia saya mengeras? Mengerasnya hati kita bukan membukul ya, kayak es batu, tidak. Tetap hati kita lembut, tapi bisa mengeras. Apa contohnya? Hati kita mulai mengeras, dengar adzan nggak segera wudhu. Bose, duhur itu jedanya 2 jam. Bangun jam 2:30 nggak bangun, cuma melek, kalau mandi turun maneh. Ketika Allah bangunkan Anda 2:30, itu Allah mengizinkan Anda tahajud. Ketika sekarang Anda duduk enak, Allah mengizinkan Anda berzikir kepada Allah dan baca Al-Quran. Makanya kata Al-Basri, ciri hati keras itu tidak mengindahkan panggilan Allah, nggak merasa bersalah ketika berbuat dosa, nyantai, nyantai aja, ya tetap nyantai. Pas dosa, pikir carry, itu keras hati kita berarti. Maka kata Al-Basri, adibhu bidzikri, lebur dengan cara berzikir. Yang ke-12, kita percepat, insyaallah mau habis ini. Zikir itu akan mendekatkan seorang hamba kepada yang diingat. Siapa itu? Allah. Orang yang mengingat Allah berarti dia mendekat kepada Allah. Allah menegaskan kepada kita di banyak ayat. Contoh simpelnya di ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah akan membersamai orang yang bertakwa dan berbuat kebajikan. Zikir mana? Ayat yang itu. Anda ketika berzikir itu bukti takwa Anda. Anda ketika berzikir itu bukti Anda berbuat ihsan, berbuat baik, sehingga Anda dekat kepada Allah Rabbul Izzah. Hadis qudsi, Allah berfirman, Ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafadah. Allah berfirman di hadis qudsi, saya, kata Allah, akan terus membersamai hambaku selama hambaku berzikir mengingatku dan bergerak bibirnya. Bergerak bibirnya bukan melantunkan nyanyi ya, tapi zikir. Karena nyanyian mendekat kepada syaitan, zikir kepada Sang Rahman. Tinggal pilih sekarang ya. Yang ke-13,
Zikir itu akan menghadirkan kenikmatan dan menyelamatkan kita dari bencana dan musibah dan juga adab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di petikan ayat 38 surat Al-Hajj, "Innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu." Sesungguhnya Allah Rabbil Izzah akan membela dan melindungi orang-orang yang beriman. Yang terakhir, waktunya habis ya. Ya, yang terakhir 14, zikir itu orang yang merutinkan zikir dan gak pernah lelah, maka itu disetarakan seperti ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Ibadah badaniyah, ibadah maliyah, sedekah dan sholat dan juga bahkan haji. Contohnya mana? Kaum muhajirin itu pernah ngeluh sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang Ansor itu terlalu baik, sudah kaya raya, ahli ibadah." Ya enggak? Ansor, penduduk Madinah, Allah sebut nama mereka, surga buat mereka, mereka kaya raya. Saking kayanya itu ketika orang datang hijrah ke Madinah, dipanggil orang muhajirin, "Bro, besti, omahku papat lopek." Ya, "Bro, kudaku ada 4, ambil 1 atau 2. Bro, udah nikah belum? Bojoku papat." Pilih sing cenom lan ayu. Sebut namanya, saya ceraikan sekarang, tunggu masa iddah, nikahi dia. Allah Akbar. Itu Sa'ad bin Rabi yang menawarkan Abdurrahman bin Auf. Kalau kita kan, "Mungkin setaan tadi ini." Jadi tidak mau bin Auf. Dia malah bekerja ke pasar. Nah, muhajirin. Jadi kata para ulama, zikir itu kalau belum dirutinkan setara dengan ibadah badaniyah. Haji juga ibadah mahal juga haji. Haji kan gede modalnya sekarang, haji furoda nggak kurang 300 juta sekarang. Zikir bisa mengalahkan itu. Akhirnya kata Rasulullah, "Oh, kamu ingin mengalahkan Ansor?" "Ya Rasulullah, baca setelah sholat subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar." Ansor dengar, ditiru. Akhirnya orang muhajirin, "Sahabat mana ya Rasulullah, bocor." Langsung pilih lagi. Mereka sudah ibadahnya hebat, sedekahnya hebat, ya kita pasti kalah. Apa kata Rasulullah? Nabi ketawa. Ya sudah, wis ngalah wae. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada hamba yang dikehendaki. Artinya apa? Jangan kalah sama kaum Ansor loh ya. Mereka kaya raya. Utsman bin Affan itu melepaskan ontanya hampir 1000 dan perbekalan seisi nih untuk jihad fisabilillah. Abu Bakar Siddiq semua dilepaskan, tapi nggak semua Nabi izinkan. Umar bin Khattab yang paling kuat imannya, setan keweden, hanya boleh melepas setengah hartanya. Tapi intinya adalah jangan pernah merasa rendah diri, nggak bisa sedekah dengan zikir, dengan kalimat thayyibah, dengan sholat, dengan sholat sunnah yang fardu disempurnakan ditambah yang sunnah. Insya Allah itu mengantarkan kita kepada surganya Allah. Demikian yang kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Monggo ada pertanyaan mungkin, silakan. Iya, ibu sana tadi itu. Pakai mic mungkin Bu, baju ke depan sedikit. Iya. Majunya apa ke depan, silakan. Masih kuat jalan? Iya. Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berzikir dengan dilantunkan di lagu-lagu? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya. Bolehkah berzikir dilantunkan dengan lagu-lagu? Kalau ulama yang paling kenceng bertanya, pernah dengar Nabi pakai lagu zikirnya? Tidak. Ya. Karena substansinya itu bukan lagunya, tapi zikirnya. Jadi esensinya, inti dari zikir kita melafadzkannya. Tapi kalau sama kayak lagu nggak boleh, karena Nabi dan para sahabatnya belum pernah disampaikan kepada kita riwayat yang zikirnya dengan dilakukan. Memang sebagian orang protes, ini orang berkurang pena Ustaz. Zikir kepada Allah itu bukan masalah penanya, tapi kemauan kita untuk berzikir ya. Khawatirnya kalau zikir dilakukan akhirnya goyang.
Newes goyang lali. Bukan menikmati zikirnya, menabi apanya? Goyangannya. Ini gemo ini gemeski. Ya. Karena kita itu berkiblat kepada Nabi kita, maka kita akan bertanya, pernahkah Nabi berzikir dengan gemulai, dengan mungkin iringan-iringan musik? Tidak ada sama sekali. Kayaknya kurang khusyuk. Masalah ibadah bukan keselera hati kita. Jadi kalau dipahami, masalah ibadah itu bukan kepada selera kita. Ini kurang mantap, Ustaz. Orang-orang kurang mantap. Jangan. Lakukan semampu kita dan tidak ada hal-hal yang pada akhirnya malah mengurangi pahala kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Silakan yang terakhir, yang kedua mungkin ada. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah dengar penyakit air. Iya. Itu meliputi apa saja ya, Ustaz? Iya, baik. Baik, penyakit air. Ada sebuah hadis Nabi kita pernah bersabda mengingatkan kita. Dia mengatakan, innal aina haqqun, sesungguhnya pandangan mata jahat itu ada. Kalau ada sesuatu yang mendahului takdir, maka pandangan mata yang jahat bisa mendahului takdir. Bagaimana cirinya? Maka ibu, setiap orang di antara kita terkadang punya potensi, punya ain. Kata ain artinya mata. Ain di sini adalah penyakit mata jahat. Ya. Contoh, masih ingat nggak Nabi itu ketika menggendong cucunya Hasan dan Husain, doa apa yang Nabi sampaikan ke Hasan dan Husain? Ada yang masih hafal? Ada yang masih hafal? Saya kasih hadiah. U'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Ini yang kadang mohon maaf luput dari kita sebagai orang tua ketika punya anak, punya suami, punya saudara, punya ayah, punya ibu. Terkadang terlalu cantik bisa kena ain, terlalu jelek bisa kena ain, terlalu tinggi kena ain, terlalu pendek kena ain. Serba salah. Ya, sahabat Nabi pernah lagi main di genangan air sungai atau pingsan tenggelam, tapi kaget. Ini kena air. Siapa saya Rasulullah, saya muji dia, putih nih, ganteng nih. Jangan sembarangan. Nanti ibu ketika lihat orang belum melahirkan bayi, lucunya anak ini ganteng nih, ayu nih, atau sakit cuma pingsan mati. Sehingga Nabi memberi kita petunjuk pertama untuk kita. Beliau mengatakan, jika di antara kalian melihat hal yang menakjubkan, doakan dengan keberkahan. Jadi ibu-ibu bukan nggak boleh bilang ayu, boleh, ganteng boleh, tapi awali dengan doa dulu. Masya Allah, tabarakallah, anak cantik. Jangan langsung, putih nih kayak mak ini lucunya. Atau pulang, anaknya demam, ikan aku kecil-kecil. Boleh jadi ain tadi itu. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Itu ain kata Rasulullah. Maka dia mengatakan, idza ra'a ahadukum, jika di antara kalian melihat hal yang menakjubkan yang indah, ucapkan masya Allah, tabarakallah. Doakan keberkahan, barakallahu fiikum wa fi ahli berkhianat soleh, anak penghafal Quran, baru alhamdulillah ya cantik, kayak ibunya, ganteng kayak bapaknya. Nanti ya jadi balik-balik. Tapi awal dengan doa dahulu. Masya Allah, tabarakallah, ya. Doakan keberkahan. Makanya Nabi itu mendoakan cucunya Husain, itu guma. Aku mohonkan untuk kalian berdua perlindungan. Dengan apa? Bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang maha sempurna. Dari apa? Min kulli syaitan, dari setan. Wa hamah, hewan buas dan berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dan pandangan mata yang jahat. Kalau untuk anak kita, doa saja, u'iduka, kalau dia laki-laki, bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Hafal ibu? U'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Makanya di doa zikir kita waktu pagi sore itu
a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh tambahin lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Maka saya bilang doa zikir pagi sore itu dirutinkan, Bu. Saya pribadi mohon maaf bukan ria, setengah mewajibkan, wajib menyempatkan waktu minimal 10 menit ya, harus wajib pagi sore, ngaji pagi sore. Supaya apa? Ada benteng. Teman saya senior cerita, iya dulu saya pas ke LIPI ya, kuliah Jakarta itu sempat kena lemparan batu di bis PPD dulu ya, Mas Hari Bakti. Dia ingat lupa pikir pagi sore, bocor kepala dia, kelempar batu. Itu faedah dzikir, sehingga ain itu adalah pandangan mata yang jahat. Ya, maka kita berdoa, na'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin min kulli lamah. Kalau nggak hafal boleh bahasa Indonesia. Ya Allah, lindungi kami, anak-anak kami, keluarga kami dari gangguan syaitan, hewan buas dan pandangan mata yang jahat. Dan kita nggak boleh bilang untuk mobil jungkal kapok kondel, bener jungkal. Karena kawan saya ketika tahun 90-an ketika ke Senen ada namanya atrium tuh apa di Islam tuh. Dia bilang, kalau kompong pi itu hitungan detik kompong itu restoran meledak. Hati-hati dengan mata kita. Makanya banyak berdoa kepada Allah. Solusi sudah diberikan solusinya. Jika melihat hal yang menakjubkan dan baik, maka doakan dengan kebaikan dan keberkahan. Boleh bilang ayuman boleh, tapi awali dengan doa. Masya Allah, tabarakallah, anak cantik, anak manis, semoga anak tuli anak soleh, soleha, dan seterusnya, ya, supaya terhindar dari namanya al-ain. Cukup sholat ibu. Ya. Baik, mari kita berdoa. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa anta khairul ghafirin. Allahumma arzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Na'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin min kulli ainin lamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma hafidh abna'ana al-Qur'an. Allahumma hafidh abna'ana al-Qur'an. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al hadzal balada Indonesia aminan mutmainnan wa rakha'a wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kata berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi tak boleh kita post 98 aku video sampainya. Tausiahnya untuk kita semua ya. Kita hari ini tambah ilmu lagi. Semoga apa yang kami sampaikan Ustaz dapat bermanfaat. Sampai 01.17.35. Tapi nak masuk ke dulu dari sampainya. Beda. Cuma video toh yang banyak bisanya. Terima kasih. Mengenai kartu tadi sudah dijelaskan sama Uti Hilfa ya, jadi sudah tahu semuanya. Penggunaan dan isinya untuk selanjutnya. Dulu, wassalamualaikum. Sekian, semoga ibu-ibu nanti